wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathah Baihaqi dari Ilmu Keperawatan Angkatan 2018. Saat ini sedang menjalani kuliah kerja nyata di Dusun Sebalor pada tahun 2021 ya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor resiko cedera pada anak ya. Nanti ini adalah sebuah penjelasan terkait dengan video yang pertama tadi yang telah kita lihat, bagaimana sih strategi preventif bagi orang tua, dan itu sebenarnya untuk mencegah resiko ini dapat bermanfaat juga untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dari anak. Baik, mungkin kita mulai ya Bapak Ibu sebelumnya. Baik, mungkin saya bertanya terlebih dahulu, bisa renungkan kembali ya, pernah nggak sih Bapak dan Ibu anaknya itu jatuh atau cedera atau terkena cedera apapun itu? Pasti pernah ya Bapak Ibu. Nah, nanti ini ada 4 sesi. Yang pertama ada sekilas tentang tumbuh kembang anak, kemudian yang kedua ada kenali apa saja sebab-sebab yang menyebabkan cedera pada anak, yang ketiga strategi untuk menanggulangi cedera pada anak, dan yang keempat mungkin ada sesi tanya jawab, nanti bisa ditanyakan melalui WhatsApp ya, nanti saya sertakan. Baik, mungkin ini lanjut ke sesi pertama, mohon maaf, tentang tumbuh kembang anak ya. Jadi anak usia 1-3 tahun itu memiliki karakteristik berupa berkurangnya tingkat ketergantungan pada orang tua ya Bapak Ibu. Mereka mulai bisa makan sendiri, mulai bisa bermain, berjalan sendiri dan sebagainya. Nah, mulai umur 1 tahun anak ini mulai 3 kali beratnya lebih dibandingkan sebelumnya. Nah, ini selain itu juga kontrol tangan, kepala dan kaki mulai kuat ya Bapak Ibu, mulai bisa merangkak, berjalan, duduk itu udah mulai tumbuh kembangnya sangat cepat ya Bapak Ibu. Dan untuk kecerdasan sendiri pada usia 1-3 memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, ditambah kemampuan mobilitas atau yang berjalan ke sana kemari yang tinggi membuatnya jadi rawan mengalami cedera. Nah, ini faktanya ya Bapak Ibu. Kejadian cedera pada anak sendiri adalah penyebab kematian dan kecacatan tertinggi. Nah, ini menurut salah satu ahli yang namanya Ciu dan kawan-kawan pada tahun 2020. Nah, tetapi jangan panik karena 91% cedera pada anak dapat dicegah. Nah, sekarang kita masuk sesi 2 mengenai apa kita harus mengenali Bapak Ibu mengenai apa saja yang dapat menyebabkan cedera pada anak. Nah, ini dia. Ada lalu lintas. Nah, ini keracunan, luka bakar, jatuh, tersedak, sengatan listrik. Nah, ini semuanya ada ya Bapak Ibu. Mungkin yang di video itu baru ada beberapa untuk terkait lalu lintas ya. Ini disebabkan oleh apa sih sebenarnya? Disebabkan oleh sikap impulsif dan meningkatnya mobilitas. Nah, mereka itu kan sering ingin tahu ya Bapak Ibu. Anak-anak itu kan sering ingin tahu, terus mereka berjalan ke sana kemari. Nah, ini menjadi salah satu penyebab cederanya. Kemudian ada keracunan. Ini bisa melihat karena ketika mereka melihat sesuatu yang menarik, itu mereka akan menyentuh dan meletakkan sesuatu ke dalam mulut. Nah, ini menyebabkan anak itu rawan mengalami keracunan. Yang ketiga ada luka bakar, ini adalah ketidaktahuan mengenai api dan kemampuan untuk mendekati sumber api. Nah, mereka itu kan, Bapak Ibu, mereka itu kan rasa ingin tahunya tinggi ya. Ketika melihat api itu kan lihat sesuatu yang, wah bagus tuh. Nah, itu makanya nanti Bapak Ibu untuk api, racun dan sebagainya ini bisa jadi concern ya. Nah, ini terus ada jatuh. Nah, ini juga disebabkan oleh mereka sering lari-lari atau mungkin tidak melihat. Terus jadi penglihatan pada anak itu persepsinya itu belum matang Bapak Ibu. Jadinya mereka lebih sering terbentur atau mungkin istilah bahasa Jawanya kejeduk, sesuatu yang di atas mereka ya. Ini karena pengalaman dan persepsi kedalamannya itu belum matang. Itu tidak apa-apa. Kemudian ada tersedak. Ini mungkin ketika Bapak Ibu sedang kalau bahasa Jawanya ndolani anaknya, ngomong anaknya itu sambil jalan-jalan atau apa, ini bisa diperhatikan lagi ya. Jadi anaknya jangan sampai berlari sambil makan karena ini menjadi salah satu penyebab dari tersedak. Dan perlu kita perhatikan lagi bahwa mereka sering memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Nah, ini penting untuk mainan-mainan dari anak-anak Bapak Ibu. Main-mainannya itu kalau bisa jangan yang pecah belah.
Kenapa? Karena pecah belah yang kecil-kecil kayak Lego, terus boneka yang bisa dibongkar pasang itu rawan untuk menyebabkan tersedak. Gitu nggih. Kemudian ada sengatan listrik, ini memegang kabel ya. Ini pokoknya bapak-bapak hati-hati nggih untuk naruh kabel dan stop kontak, nanti bisa diperhatikan lagi. Dan ada tenggelam. Wah, ini mungkin anak-anak seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu, mereka suka dengan air, mereka suka dengan kekeceh kalau bahasa Jawanya ya. Nah, kekeceh ini kan hobi banget kalau anak-anak. Nah, ini kita harus sebagai orang tua, mungkin sebagai orang dekat keluarganya, ini harus selalu memperhatikan apakah ini kedalamannya itu cukup untuk anak kita atau mungkin untuk adik kita dan sebagainya. Nah, ini karena mereka tidak sadar kalau itu sudah dalam, tapi anak-anak itu kan ya taunya cuma main dan seneng. Nah, makanya mereka terus menuju ke yang kedalaman lebih dalam dan sebagainya. Kemudian ada gigitan hewan. Gigitan hewan ini perlu diperhatikan, mungkin dari Bapak Ibu, dari keluarga ada yang memiliki kucing atau memiliki ayam dan sebagainya. Ini mungkin bisa oke, kita boleh bermain dengan hewan-hewan tersebut, tapi perlu dalam pengawasan gitu. Karena gigitan hewan sendiri juga fatal, akibatnya bisa fatal, terutama mungkin untuk hewan-hewan rumahan, misal kucing. Apabila kucing tersebut Bapak Ibu masih belum divaksin rabies, ini bisa berbahaya gitu nggih. Kemudian mungkin lanjut dulu. Strateginya bagaimana ini Bapak Ibu? Nah, tadi kita udah tahu ya beberapa hal. Nah, untuk lalu lintas sendiri, strateginya adalah memberikan pendidikan lalu lintas dan mengajari tata krama berlalu lintas dengan baik dan benar. Dan untuk yang keracunan, menjauhkan obat-obatan, zat kimia, dan bahan-bahan berbahaya ke tempat yang tinggi dan jauh dari jangkauan anak-anak. Kemudian untuk luka bakar, ini menjauhkan semua zat yang dapat menyebabkan luka bakar seperti korek api, bensin, rokok, dan mungkin ketika main kembang api nih, kembang api kan jadi hobi ya untuk anak-anak ya, nanti bisa selalu dalam pengawasan orang dewasa. Nah, untuk jatuh sendiri, ini kita bisa mengajarkan cara naik turun tangga dengan aman. Ya, mungkin kita ajarkan dulu naik tangga 1, 2 tangga, nanti bisa udah mulai lancar, kita ajarkan lagi naik 3 kali, turun 3 kali, gitu ya. Nanti bertahap mengajari anak-anaknya. Kemudian ada tersedak. Nah, ini tadi seperti yang telah saya jelaskan bahwa mainan pada anak-anak ini kalau bisa lebih besar daripada ukuran mulut anak tersebut, karena berbahaya apabila mainan tadi sampai tertelan. Seperti yang kita tahu bahwa anak-anak ini sering memasukkan segala hal ke mulutnya nih Bapak Ibu. Nah, ini mari kita waspadai lagi mainan-mainan. Kemudian sengatan listrik ini mungkin Bapak Ibu ya ini yang harus memastikan tidak ada kabel yang terbuka bagian tembaganya. Ya, tadi bisa menyebabkan luka bakar juga. Kemudian untuk tenggelam, penanganan tenggelam ya. Nanti Bapak Ibu bisa memantau anaknya saat bermain di kolam, menutup lubang sumur, memakaikan safety jacket saat bermain, atau mungkin pakai ban renang itu juga bisa Bapak Ibu. Dan gigitan hewan. Nah, ini mungkin kita mengetahui bahwa ada poster-poster hewan ya Bapak Ibu. Mungkin bisa diajarkan bahwa oh ini kucing. Kucing bisa gigit. Nah, terus mungkin ada ular. Ular berbisa. Kalau berbisa nanti keracunan. Nah, nanti bisa diajarkan ke anaknya seperti itu Bapak Ibu. Jadinya anak-anak itu udah tahu, oh kalau ketemu ular, oh ini kalau gigit sakit nih. Jadinya terus laporan ke Bapak Ibu, Bu ini ada ular dan sebagainya. Nah, mungkin kemudian untuk keamanan sendiri, ajarkan untuk tidak langsung percaya pada orang asing ya, jauhkan sisi atau sudut-sudut yang tajam dari lingkungan bermain anak. Jadi ajarkan tidak langsung percaya pada orang yang selain anggota keluarganya, seperti itu. Nah, ini mungkin dikenalkan semua, ini anggota keluarganya siapa saja, tetangganya siapa saja, nanti biar tidak percaya pada orang asing gitu ya. Baik, mungkin sesi tanya jawab bisa kita lanjut nanti ya di sesi WhatsApp. Nanti saya sertakan nomor WhatsApp saya dan mungkin kontak saya akan saya sertakan.
Baik, mungkin ini ada beberapa pertanyaan ya, mungkin yang bisa terlintas. Apa salah satu penyebab anak mudah sekali terjatuh? Ya, tadi seperti persepsi kedalaman yang belum matang, suka mengeksplorasi lingkungan di sekitar dan mampu membuka pintu. Kemudian bagaimana cara mencegah anak agar tidak tenggelam? Selalu mengawasi anak saat bermain, menutup lubang sumur dan memakaikan safety jacket. Ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.